Aku terbangun di pagi yang tak cukup membuatku semangat. Membuka mata dan melihat banyak barang berantakan di kamar adalah hal buruk yang setiap hari aku rasakan. Sejenak aku terdiam dan memaksa diri bangun dari tempat tidurku sambil sedikit menghela nafas. Lalu aku mandi untuk bersiap pergi bekerja. Tak ada semangat sedikit pun dalam diriku. Entah apa yang membuatku merasa melewati banyak hari berat. Tapi ya, beginilah aku. Kukenakan jeans abu dan krunek hitam serta sepatu Converse kesayanganku. Dalam perjalanan, aku sibuk dengan obrolan yang selalu pop up dalam kepalaku. Mengingat hal-hal bodoh yang menyenangkan adalah rutinitas dan siapa sangka itu dapat membuat moodku sedikit lebih baik. Kayak di kantor, seperti biasa, kuletakkan tote bag di atas meja dan mulai merapikan laptopku sembari berkata, mari kita mulai. Setiap hari yang aku lewati terasa hambar. Aku tidak mudah jatuh cinta sampai aku bertemu denganmu, Liam Sebastian. Aku tidak begitu mengenalmu, tapi kita pernah bertemu 6 tahun lalu, dalam waktu yang sangat singkat. Aku tertarik padamu, tapi tak punya cukup keberanian karena kau begitu dingin. Bahkan membalas senyumanku pun tidak. Sekian tahun berlalu, kau mencoba menghubungi aku lewat media sosial. Menyapa dan tak lama kita saling berbicara. Berbincang mengenai lelucon sewaktu SMA yang sebetulnya tak begitu menarik bagiku. Namun kau membuatnya menjadi topik yang selalu aku tunggu. Kita bertemu saat kau tengah terluka dan aku bahkan tak tahu itu. Kau selalu bisa menyembunyikannya. Kita pergi ke tempat yang membuatku tak pernah ingin pulang. Setiap langkah yang kulalui bersamamu selalu aku rindukan. Menghabiskan banyak waktu denganmu tidak pernah terasa cukup. Bagaimana kau bicara denganku, membuat lelucon bodoh dan menertawakan diri kita sendiri, membuatku merasa menjadi perempuan yang beruntung bertemu dengan laki-laki sepertimu. Aku ingat pertama kali kita pergi berdua dengan sepeda motor barumu. Kau terlihat begitu bersemangat. Menjelaskan banyak hal yang kembali membangun suasana yang membuatku tak ingin kembali ke rumah. Dengan malu, kupeluk pinggangmu, padahal aku sangat ingin melakukannya. Kita pergi ke sebuah mall untuk membeli gantungan kunci. Dalam hatiku berbisik, andai saja dia tahu, ini hanya akal-akalanku untuk dapat pergi berdua dengannya. Mungkin dia akan tertawa. Aku mendapat gantungan kunci dan sebuah bando kelinci putih yang katamu itu lucu. Bahkan terlihat manis saat kau kenakan di kepalamu. Setelah berkeliling, kita pulang dan membeli makanan untuk teman berbincang. Aku tak pernah tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir bersamamu. Kau memang terlihat tidak stabil, senyummu terlihat berbeda, pandanganmu kacau tapi kau berusaha menyimpannya. Setelah sampai di rumah, kita banyak bicara, makan kebab kesukaanku dan sedikit bercanda. Dan kau memulai perbincangan menyakitkan itu. Hei, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Ucapmu. Ya, tentu, sautku sembari tersenyum. Jika setelah ini kita hanya jadi teman biasa yang tak bertemu lagi, apa kau akan baik-baik saja? Tanyamu. Aku sejenak terdiam dan berusaha mencerna kalimat itu. Aku merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Banyak pertanyaan muncul dalam kepalaku seperti, kenapa dia? Apa yang salah denganku? Apakah aku menyakitinya? Apakah dia sudah bertemu dengan orang lain yang lebih baik? Atau apakah dia merasa aku tidak pantas untuknya? Tapi berusaha aku tutup semua tanyaku dengan senyuman dan berkata, ya, tak apa. Aku akan baik-baik saja kok. Kau yakin?
Apakah kau akan menangis? Kau tahu, aku merasa ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan dan aku butuh waktu sendiri. Jawabmu. Aku tak tahu harus bereaksi seperti apa. Sedih, kecewa, kaget, bahkan rasanya tak dapat lagi aku ungkapkan. Aku benar-benar terluka. Setelah itu kau pulang tanpa bicara apapun lagi. Aku terdiam dan duduk di teras sembari memandangi bulan yang saat itu diselimuti awan. Suasananya saat itu sangat dingin. Aku menangis semalaman karena aku tahu bahwa malam itu adalah malam pertama di mana aku meyakinkan diri untuk mencintaimu dan mengungkapkannya padamu, tapi aku malah kehilanganmu. Aku tak tidur malam itu. Aku bangun dan berusaha meyakinkan diri bahwa aku akan baik-baik saja. Seperti orang patah hati lainnya, semua terasa seperti mimpi. Aku memandangi sudut kamar dan membayangkan banyak hal yang telah kita lalui. Aku membuka sosial media dan melihat ternyata kau pergi bersama kekasih lamamu. Kau masih mencintainya walaupun perempuan itu berkhianat dan menyakitimu berulang kali. Kau tahu betapa hancurnya aku hari itu? Bahkan, kau langsung mengacuhkanku. Saat aku bertanya, kau memberi banyak penjelasan, tapi bagiku semua itu tak lagi ada gunanya. Kau bersamaku hanya karena dia mengacuhkanmu. Dia melukai perasaanmu. Dia bersama orang lain dan kini malah aku yang terluka karenanya. Ternyata, kau tidak benar-benar mencintaiku. Kau hanya kesepian dan kebetulan saja ada aku. Aku berdoa dengan tangis dan berkata, Tuhan, aku mencintainya. Aku sungguh mencintainya. Aku tahu ini buruk untukku, tapi tolong jaga dia. Aku telah mengampuni dia. Tolong juga sembuhkanlah aku. Mungkin bagimu aku tidak cukup mampu menjaganya. Jadi aku serahkan semua padamu. Tolong jaga dan rawatlah Liam. Kau tahu sesudah hari itu aku merasa kembali menjadi diriku yang hancur beberapa tahun lalu. Ketika kekasih lamaku memilih perempuan lain untuk bersamanya dan meninggalkan aku. Aku baru saja mencoba menerima hati lain dan ternyata akhirnya sama saja. Aku terluka. Melihatmu bersama orang lain membuatku kacau. Apakah perempuan itu memelukmu seperti yang aku lakukan? Apakah dia mengirimkan banyak pesan untuk membuatmu bersemangat? Ada banyak sekali tanya dalam kepalaku. Kini setiap tempat yang pernah kita kunjungi tak lagi terasa sama. Aku bahkan berusaha tidak pergi ke sana lagi. Aku belum cukup siap untuk membayangkan bagaimana kau menggenggam tangannya seperti yang kau lakukan padaku. Maafkan aku terlalu mencintaimu. Aku sadar bahwa dunia tak selalu berputar seperti yang kita bayangkan. Kau tahu bahwa saat menulis cerita ini, aku kembali mengingatmu. Aku selalu berdoa untukmu. Andai saja kau mengerti betapa besarnya cintaku, mungkin kau akan mengerti mengapa aku selalu menunggumu. Kau bilang, jika keputusanmu itu salah, kau akan kembali padaku, dan semua akan jadi lebih baik. Kau ingat itu? Aku tahu akan ada masa di mana aku lelah menunggumu. Jika waktu itu tiba, jika pada akhirnya aku memutuskan untuk menyerah padamu, kau perlu mengerti berapa banyak yang telah diambil dariku.